Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Novel Christian dan Perkenalkan nama saya Miki Rianto. kami dari kelompok 4 mata kuliah kontrol dan keamanan informasi. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS. Jadi di sini kami akan melakukan simulasi untuk scanning network. Ya, untuk sebagai contoh kita akan di sini kami akan gunakan IP kami sendiri. Gitu. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka CMD. Pertama kita klik Windows R, lalu kita klik CMD. Nah, di sini kita cari IP kita. Kita ketik IP config. Nah, setelah ketemu ini dia IP config-nya, IP versi 4 address. Ini IP config, kita copy. Lalu kita masuk ke aplikasi Nmap. Jadi apa sih sebenarnya tujuan untuk aplikasi Nmap? Jadi aplikasi Nmap itu untuk melihat atau meninjau apa-apa saja port yang terbuka pada suatu IP seperti itu. Nah, setelah kita copy tadi, kita pastikan di target sini. Kita pastikan, lalu kita scan. Setelah kita scan, kita tunggu sebentar. Ini memang memakan waktu yang mungkin cukup lama karena dia ada proses waktu scan-nya. Seperti itu. Nanti kita akan lihat ada berapa port yang terbuka. Biasanya port yang terbuka itu ditanya dengan warna hijau. Itu. Dan kalau tidak warna hijau, dia sedikit berbeda. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini ada berapa port yang terbuka. Ini adalah port 135, port 139, port 445, port 5357. Nah, ini ada 4 port yang terbuka di sini. Untuk servisnya MRR-PC. Ini NetBIOS, Microsoft DS, TTP. Ini adalah beberapa port yang terbuka pada IP yang saya gunakan, itu IP saya sendiri. Nah, setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya Novel Christian. Di sini kita akan mencoba membuka informasi versi dari Windows yang telah kita masukkan tadi dengan penggunaan flex S dan V besar. Di sini saya akan berikan contoh. Untuk minus. Oke, kalau sudah kita masukkan, jadi bisa kita scan langsung. Kita tunggu sampai tampilan outputnya yang berwarna hijau. Di sini sudah ada bentuk informasi versinya. Jadi di sini ada Microsoft Windows PC, ada juga Microsoft Windows NetBIOS SSN, dan Microsoft HTTP/API HTTPD 2.0. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi selanjutnya kita akan melihat juga informasi OS dari Windows ini dengan menggunakan flex A besar. Oke, kita scan. Oke, sudah ada tampilannya di sini untuk device tipe-nya itu General Purpose, runningnya Microsoft Windows 10, OS CPI-nya Microsoft Windows 10. OS detailsnya Microsoft Windows 10 1809 sampai 2004. Network distance-nya 0
hops atau kosong hops. Service info OS-nya Windows CPI, CPI Microsoft Windows. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengecek informasi platform pada Windows ini. Ya, dengan menggunakan flag minus P besar. Kita cukup ubah di sini. Kita tulis P besar, spasi, lalu silahkan kita scan. Nah, setelah kita scan, kita akan tunggu beberapa saat. Dia mungkin membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Namun di sini sudah keluar. Untuk waktu scanningnya 7 detik 94. Untuk informasi platform yang terdapat pada Windows ini adalah i686 PC Windows. Jadi itu adalah informasi platform. Nah, jika kita ingin melihat informasi firewall yang ada pada Windows ini, kita cukup ubah kode depannya. Mnet-nya tidak perlu diubah. Kita ganti menjadi S kecil A besar. S kecil A besar. Setelah itu kita scan. Kita akan lihat di sini tidak ada firewall pada Windows ini. Jadi ya, tidak ada firewall. Nah, seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini untuk scan IP untuk saya sendiri. Selanjutnya mungkin kita akan mencoba untuk men-scan IP dari orang lain atau misalnya dari kampus-kampus terbuka. Yang perlu kita lakukan adalah kita mencari IP config pada universitas tersebut. Misalnya kita mau melihat IP config pada Universitas TKIP. TKIP Persada. Nah, kalau kita buka dulu situs webnya, kita akan lihat nanti. Kita akan lihat berapa IP-nya, lalu kita akan lihat berapa port yang terbuka. Kita di sini copy untuk alamat situs webnya, lalu kita pergi ke TMD, Windows R, TMD, lalu di sini kita ketik ping, lalu pastekan alamat situs yang sudah kita salin tadi. Kita paste. Nah, di sini kita hapus ininya, tanda garis miring dan HTTP-nya. Nah, setelah itu kita enter, kita lihat IP pada situs ini. Nah, di sini sudah ada untuk IP-nya sudah kita dapat. Ini dia IP-nya. Kita akan coba copy. Lalu kita akan masuk ke dalam Nmap tadi. Kita masuk ke dalam Nmap. Kita akan melihat berapa port yang terbuka. Oke, kita coba scan. Baik, di sini terdapat beberapa port yang terbuka setelah kita scan. Ini adalah beberapa port yang terbuka. Ini ada port 21, 22, 25, 53, 80 dan seterusnya. Ini adalah port yang statusnya terbuka. Untuk port 21 servisnya FTP, untuk port 22 servisnya SSH. Jadi untuk penggunaan SSH, kalau kita mau mencoba masuk ke dalam
port tersebut itu harus menggunakan bersama, dan biasanya itu menggunakan password. Ya, seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini dulu videonya. Untuk scan lainnya kita akan coba di lain waktu, atau kita akan scan ke Universitas Indonesia nanti mungkin di lain waktu. Teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Novi Kristian dan Miki pamit. Selamat pagi.